Setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang melarang TikTok mengoperasikan media sosial bersamaan dengan e-commerce dalam platform yang sama dan juga memberikan waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus perizinan. Lalu bagaimana langkah Kominfo selanjutnya? Apakah memang langsung memblokir atau masih melakukan pemantauan? Iya, jadi kalau kita dengar kembali pernyataan Menteri Perdagangan, diberikan waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu ini kita lihat apakah dari terbitnya Permendak 31 2023 atau dari pernyataan. Kalau pernyataan Pak Mendak itu hari Rabu minggu lalu, berarti sepekannya itu besok, ya Selasa atau Rabu. Nah, untuk itu kami menunggu surat ataupun koordinasi dari Kemendak bila memang TikTok dianggap melanggar Permendak 31 2023 untuk memisahkan e-commerce-nya atau TikTok Shop-nya dari TikTok sebagai sosial media, sebagai media sosial. Jadi kita menunggu dari Kementerian Perdagangan. Oke, tapi apakah sejauh ini sudah ada sinyal yang kuat dari TikTok sendiri untuk melakukan pemisahan antara media sosialnya dengan juga e-commerce? Iya, TikTok sendiri sudah mengeluarkan pernyataan, prinsipnya dia akan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya artinya sebetulnya berdasarkan pernyataan itu TikTok bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan, artinya peraturan eh, Kementerian atau Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 itu, ya dia artinya bersedia memisahkan e-commerce-nya dari sosial media. Ya, tetapi kita tunggu ya karena diberi waktu 1 pekan, kita tunggu 1 pekannya itu kapan berakhirnya dan kita menunggu dari Kementerian Perdagangan. Tapi kalau sejauh ini update-nya seperti apa Pak Usman yang didapatkan dari Kominfo sendiri terkait dengan progres dari perizinan TikTok sendiri? Karena waktunya hanya tinggal menunggu besok atau lusa. Iya, kalau TikTok sebagai media sosial ini kan izinnya sudah ada, ya sudah registrasi dia. Nah, yang belum ada adalah nanti kalau e-commerce-nya atau TikTok Shop-nya ini memisahkan diri ya menjadi e-commerce, maka dia harus mendaftar. Dia harus mendaftar, artinya TikTok Shop-nya sebagai e-commerce ini harus mendaftar sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, bila nanti kita mendapatkan surat atau kita mendapatkan masukan ataupun permintaan dari Kementerian Perdagangan untuk mengambil langkah-langkah hukum, ya langkah-langkah hukum sebagaimana diatur di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, ya kita bisa memberikan sanksi mulai teguran sampai pemblokiran. Mhm. Nah, untuk pemblokiran sendiri juga ada tahap-tahapnya sebetulnya. Ya kita menegur dulu, memberikan surat peringatan, ya baru Jarak waktu dari kalau teguran hingga eh, pemblokiran ini membutuhkan berapa lama Pak Usman? ya tidak lama ya, sebetulnya tidak lama ya. Seperti misalnya ketika kita memblokir beberapa penyelenggara sistem elektronik di tahun lalu karena mereka tidak mematuhi peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 untuk melakukan registrasi, ya kita beri waktu 1 minggu, kemudian ketika 1 minggu itu mereka tidak mendaftar, ya kemudian kita blokir, Mhm. ya kita blokir. Artinya masih ada waktu 1 minggu dari tahapan teguran hingga pemblokiran. Artinya sejauh ini belum ada rencana dari Kominfo untuk memblokir TikTok Shop ya Pak Usman? Ya kita masih menunggu, Mhm. Artinya sejauh ini Kominfo menunggu memang masih permintaan menunggu dari Kemendak. surat ataupun masukan dari Kemendak baru kemudian Iya, Kominfo melakukan langkah-langkah iya, berikutnya. Tapi kalau dari iya kacamata betul Kominfo sekali. sendiri Pak Usman, apakah memang TikTok Shop ini tidak melanggar aturan? Kalau dari sisi Kominfo ya, dari sisi Kominfo dia punya izin, ya dia punya izin, tapi izin itu kan sebelum keluar peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 ini.
Ya berarti ketika ada peraturan baru maka dia kan harus mengikuti peraturan baru. Di peraturan lama, di Permendak nomor 50 tahun 2020, itu kan tidak ada secara tersurat, pemisahan ini begitu. Nah di peraturan yang baru, ini ada, ketegasan untuk memisahkan media sosial dan e-commerce ya. Jadi kalau mengacu pada peraturan lama, ya dia, tidak melanggar aturan, Mhm. ya karena izinnya juga ada. Tetapi dengan adanya peraturan baru, maka kalau dia tidak melaksanakan peraturan baru, Menteri, Perdagangan itu ya tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi artinya, sejauh ini belum ada langkah-langkah, rencana untuk memblokir kecuali memang ada perizinan ataupun, surat dari rekomendasi dari Kemendak, tidak seperti dengan negara-negara Ya, lain yang permintaan. memblokir TikTok ya, Pak Usman, karena sudah ada izin memang terkait dengan media sosial. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Mhm. memang dalam beberapa, kasus pemblokiran kita, menunggu, dari kementerian ataupun lembaga yang menjadi leading sektor. Ya misalnya saya contohkan saja ketika ramai-ramai, mandi lumpur di TikTok. Ya ini kita juga menunggu, surat dari atau menunggu, koordinasi dengan Kementerian Sosial yang kemudian menyatakan bahwa itu masuk kategori Mhm. mengemis dan mengemis itu dilarang oleh undang-undang. Maka kemudian kita melakukan pemblokiran begitu. Mhm. Kalau Jadi leading sektornya ini menentukan begitu. mhm. Oke, Pak Usman, tapi kalau dengan melihat, comparison-nya, kalau negara-negara lain ada 17 negara yang justru melarang TikTok dengan berbagai alasan termasuk, dengan alasan keamanan. Sementara Indonesia sendiri sebetulnya, memberikan aturan pemisahan, terkait dengan media sosial dan juga e-commerce. Apakah, hal ini dinilai, cukup ideal, maksudnya tidak berlebihan dibandingkan negara-negara lain, Pak Usman? Ya ini kan problemnya berbeda-beda. Ya problem di Amerika, problem keamanan, ya problem di India berbeda lagi. Problem di Indonesia ini kan TikTok dengan TikTok Shop-nya itu dianggap menggerus UMKM kita. Mhm. Maka resepnya juga adalah ke arah sana begitu. Kita tidak ada urusan dengan yang lain-lain, misalnya dengan keamanan, dengan yang lain-lain, tetapi urusannya ini dengan UMKM kita begitu. Keberlangsungan UMKM kita. Oke, jadi memang tujuannya balik lagi agar, UMKM masih dapat bertahan dan memiliki nilai kompetitif dibandingkan dengan, socio commerce lainnya. Tapi kalau misalkan Ya, nanti betul TikTok sekali. Shop, resmi mendaftar, apakah nantinya beberapa fitur yang sebelumnya sudah melekat di aplikasi TikTok ini harus dihilangkan juga, dengan kata lain harus secara terpisah aplikasinya, Pak Usman? Ini peraturan Menteri Dalam Negeri khusus untuk TikTok Shop, untuk e-commerce. Layanan-layanan lain ini, tidak diatur di dalam, peraturan, Menteri Perdagangan yang baru itu, begitu. Mhm. Jika, sejauh ini memang Kominfo sendiri masih melakukan pemantauan, apabila, TikTok Shop dalam kurun waktu, 2 minggu, jika memang TikTok Shop ini belum betul-betul memisahkan antara media sosial dan juga e-commerce-nya dalam kurun waktu 2 minggu depan, dengan kurun waktu tenggat ya 2 hari yang ataupun seminggu setelah berlaku pada pekan lalu, apakah nantinya Kominfo ini betul-betul berani untuk memblokir TikTok Shop yang sejauh ini memang penggunanya sudah cukup banyak, Pak Usman? Kita tidak ragu untuk menerapkan, peraturan perundang-undangan ya. Seperti saya contohkan tadi, beberapa, aplikasi atau sistem elektronik yang tidak meregistrasi pada tahun 2022 itu langsung kita blokir. Misalnya PayPal, kemudian juga Steam, itu juga penggemarnya banyak, penggunanya banyak, tetapi kita blokir itu dengan, berbagai resiko karena bagi pemerintah adalah bagaimana kita menerapkan atau menjalankan undang-undang, menegakkan peraturan, rule of law-nya ada di situ begitu.